فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan hajar terhadap ahli bid'ah, di mana menghajar ahli bid'ah hukum asalnya adalah wajib, dan ini dinukilkan dalil-dalil yang banyak tentangnya dan kalam-kalam yang banyak dari para salaf. Baik, perhatikan dulu catatan kaki di halaman 208 sebagai tambahan faedah di sini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad dhahaba jumhurul ulama ila annahu la yusallim 'ala al-fasiqi wal mubtadi'. Dan jumhurul ulama telah berpendapat bahwasanya tidak boleh memberikan salam kepada orang-orang yang fasik, yang dia jelas menampakkan kefasikannya. Demikian pula kepada ahli bid'ah. Qultu li hadza adillatun katsiratun minha qissatu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu fis sahihain wa ghairiha minal adillah. Dan untuk hal ini dalil-dalil yang banyak, di antaranya kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahihain dan yang lainnya. Nah, dan bisa dilihat hadis-hadis dan kalam tersebut dalam kitab khusus Mauqifu Ahli Sunnati wal Jamaah min Ahli al-Ahwa'i wal Bid'ah wal Bid'ah. Dan tentang wajibnya menghajar ahli bid'ah ini telah dinukilkan ijma', sebagaimana disebutkan di sini, hajru ahli bid'ah wajibun bi ijma'i ahli sunnah. Menghajar ahli bid'ah itu wajib berdasarkan ijma' ahli sunnah. Naqala ijma'ahum al-imam as-Sabuni fi aqidatis salaf wa ashabil hadith. Ya, telah menukilkan tentang ijma' ahli sunnah tersebut Imam As-Sabuni dalam risalah beliau Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadith. Faqala wattafaqu 'ala al-qawli biqahri ahli al-bid'ah wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim wattaba'udi anhum. Ahli bid'ah atau beliau mengatakan bahwasanya para ulama ahli sunnah telah bersepakat untuk qahru ahli bid'ah wa idlalihim, yaitu untuk melemahkan, merendahkan, idlal wa ikhza bersama, yaitu intinya apa? Kita menghinakan, merendahkan ahli bid'ah. Demikian pula wa ib'adihim, dan menjauhkan mereka.
serta mereka dijauhkan dan kita juga menjauhi dari mereka. Wa min musahabatihim wa mu'asyaratihim wa taqarrubi ila Allah azza wa jal bi mujanabatihim wa muhajaratihim. Demikian pula harus menjauh dari berteman serta bergaul dengan mereka. Serta ahli sunnah bersepakat bahwasanya mereka ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi ahli bidah dan menghajar mereka. Jadi seorang sunni ketika menghajar ahli bidah itu sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai pelampiasan kemarahan dan emosi pribadi belaka. Tapi memang dia menjauhinya karena Allah. Nah, karena kebid'ahan yang dia lakukan, juga karena bahaya yang ditimbulkan jika berdekatan dan bermajelis dengan mereka. Baik. Nah, kemarin akhwan kita berhenti pada penjelasan kalam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah beliau tegaskan bahwasanya menghajar ahli bid'ah itu hukumnya wajib. Cuman pada keadaan tertentu diperbolehkan untuk bermajlis dengan mereka apabila di sana ada kemaslahatan untuk menjelaskan kebenaran bagi mereka dan agar mereka rujuk dari kebid'ahannya. Dan ini masuk dalam keumuman ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Tidaklah mereka dengan cara yang terbagus. Nah, cuman hal ini kemarin diperinci. Bagaimana perinciannya Muhammad Aja? Bahwasanya bermajlis dengan ahli bid'ah untuk menerangkan, menasihati ini masyru'. Namun di sana juga ada yang tidak perlu, bahkan tinggalkan saja. Perinciannya bagaimana? Baik. Nah, bahwasanya dianjurkan untuk bermajelis atau menasihati mereka apabila diketahui memang orang tersebut ada harapan untuk bisa menerima kebenaran dan memang dia mencari kebenaran, maka ini tidak mengapa. Adapun ahli bid'ah yang sudah mendarah daging kebid'ahannya dan memang mu'anid, dijelaskan bagaimanapun tidak akan mau rujuk dari kebid'ahan, dan ini kebanyakan pelaku bid'ah seperti itu. Nah, sulit untuk rujuk. Nah, dulu Syekhuna Yahya menceritakan tentang datangnya seorang dari rombongan Jama'atul Tabligh datang ke Damaj. Ya, biasa seakan-akan mau mencari nasihat, meminta nasihat. Dilayani oleh Syekh untuk duduk di diyafah, di tempat tamu. Dinasihati, dijelaskan. Saya ujung-ujungnya dia mengatakan, Syekh, seandainya antum paparkan kitab dari sini sampai 6 atap, tidak akan rujuk dari pendapatnya. Setelah itu tidak dipedulikan. Nah, setelah itu tidak dipedulikan oleh Syekh. Kenapa? Karena mu'anid. Ya, kita terangkan sudah menyita waktu, dalam artian sudah dimuliakan dengan diberi waktu dengan harapan mau rujuk meninggalkan kebid'ahannya, tapi terang-terangan membangkang. Makanya batasan ini ya kawan diingat-ingat. Takyid bahwasanya seorang mau menasihati ahli bid'ah atau mendakwai mereka biman yu'rafu anhu qabulul haq. Nah, pada orang yang memang diketahui dia mau menerima kebenaran.
dan memang menginginkan serta mencarinya. Adapun mu'anid tidak perlu, jauhi saja. Nah, segera menjauh darinya. Baik, kita baca apa yang ditambahkan di catatan kaki. Waqad rawa Ibnu Battah fil Ibanah an Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal annahu qala kataba rajulun ila Abdillah rahimahullah kitaban yasta'dzinuhu fihi an yad'a kitaban yashrahu fihi ar-rad ala ahli al-bid'ah wa an yahdura ma'a ahli al-kalam fayunadhiruhum wa yahtajju alaihim. Ibnu Battah meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Ibanah dari Hanbal ibnu Ishaq ibn Hanbal bahwasanya beliau mengatakan seorang laki-laki menulis surat kepada Abu Abdillah. Ini maksud adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, minta izin, ya, kitaban ay risalatan, maksudnya menulis suatu surat kepada Abu Abdillah. Yang isi surat tersebut minta izin untuk dia menulis suatu kitab yang menjelaskan padanya bantahan untuk ahli bid'ah dan untuk hadir duduk bermajelis bersama ahli kalam demi munazarah, demi berdialog mendebat mereka. Niatannya bagus atau buruk ini Hamzah? Niatannya bagus, ingin mendebat ahli bidah untuk mengupas dan meruntuhkan syubhat-syubhat mereka. Tapi perhatikan jawaban dari Abu Abdillah rahimahullah. Fakataba ilaihi Abu Abdillah bismillahirrahmanirrahim ahsanallahu aqibatak wa dafa'a anka kulla makruhin wa mahdhurin alladhi kunna nasma'u wa adrakna alaihi man adrakna min ahli ilmi annahum kanu yakrahuna al-kalam wal julusa ma'a ahli zayn wa innamal umuru fit taslimi wal intihai ila ma kana fi kitabillahi aw bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la fil julusi ma ahli al-bid'ah waz zayhi litarudda alaihim fa innahum yulabbisuna alaihi wa hum la yarji'un fasalamatu insyaallah fi tarki mujalasatihim wal khawdi ma'ahum fi bid'atihim wa dhalalatihim. Nasihat imam. Terkadang memang seorang apalagi pemuda baru belajar, lagi semangat-semangatnya untuk mendebat sana sini. Saya perhatikan nasihat ulama. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ahsanallahu aqibatak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbagus akhir kehidupan dan dafa'anka kulla makruh. Nah, menghilangkan darimu semua hal-hal yang hal-hal yang buruk yang tidak disukai. Baik, di sini diberi komah apa? Wa dafa'anka kulla makruhin wa mahdhur. Itu diberi titik atau komah sehingga jelas. Kata beliau, alladzi kunna nasma'u wa adrakna alaihi man adrakna min ahli ilmi. Perkara yang dulu kami dengar dan kami dapati dari ulama-ulama yang kami bertemu dengan mereka, annahum kanu yakrahunal kalam wal julusa ma'a ahli zayd, yaitu bahwasanya mereka membenci untuk bincang-bincang dan duduk-duduk bersama
orang-orang yang menyimpang. Ini para ulama terdahulu tidak suka duduk-duduk bermajelis dengan orang-orang yang menyimpang. Wa innamal umuru fit taslimi wal intiha ila ma kana fi kitabillahi au bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanyalah perkaranya yaitu pada taslim, yaitu berserah diri dan berhenti kepada apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita kan itu. Intinya apa? Sudah berhenti dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. La fil julusi ma ahlil bid'ah wa zayg li tarud alaihim, bukan pada duduk-duduk bersama ahlil bid'ah dan orang-orang yang menyimpang untuk engkau membantah mereka. Kenapa? Fa innahum yulabbisuna alaik wa hum la yarji'un, karena sesungguhnya mereka itu akan menjadikan kamu rancu. Nah, menjadikan kamu nanti apa? Terjatuh dalam kebimbangan, kerancuan berpikir. Wahum la yarji'un, sedangkan mereka itu tidak akan rujuk. Dan di mayoritas ahli bidah seperti ini, mereka tidak akan rujuk. Sehingga yang selamat bagaimana? Fassalamatu insyaallah fi tarki mujalasatihim. Dan keselamatan insyaallah adalah dengan meninggalkan duduk-duduk bersama orang-orang yang menyimpang. Wal khawdi ma'ahum, dan juga meninggalkan untuk bincang-bincang bersama mereka. Fi bid'atihim wa dhalalatihim, pada kebid'ahan mereka dan kesesatan mereka. Nah, ini jelas. Wa rawad Darimi fi sunanihi wal ajuri fi syari'ah bi isnadin sahih an Abi Kilabah rahimahullahu taala annahu qala la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fid dalalati aw yulabbisu alaikum fid dini ba'da ma lubbisa alaihim. Athar ini dihafal. Athar sahih yang masyhur dari Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum, jangan kalian duduk-duduk bermajelis bersama pengekor hawa nafsu, dan jangan kalian mendebat mereka. Kenapa? Fa inni la aman an yaghmisukum fid dhalalah, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman mereka akan menceburkan kalian ke dalam kesesatan. Inginnya menasihati, malah kita sendiri yang keseret. Aw yulabbisu alaikum fid din ba'da ma lubbisa alaihim, atau minimalnya mereka akan membuat rancu kalian dalam perkara agama ini, hal-hal yang mereka telah terjatuh dalam kerancuan padanya. Berarti kalau tidak ikut menyimpang, minimalnya akan menjadi bimbang. Kalau tidak ikut tersesat, maka minimalnya dia akan menjadi apa? Menjadi penuh keraguan-raguan, bingung. Ini bahaya bermajelis dengan ahli bid'ah. Dan pada zaman sekarang, kawan, juga masuk di dalamnya untuk apa? Untuk kita menjauh dari mendengar rekaman-rekaman, mendengar ceramah-ceramah yang tersebar di media-media sosial dari para ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang dikenal mengekor hawa nafsu. Kenapa? Karena kalimat-kalimat mereka kita tidak merasa aman, akan menghunjam di hati-hati kita sehingga menimbulkan keraguan, atau lebih fatal lagi menjadikan seorang ikut menyimpang. Baik. Kita lanjutkan kalimat Syekh bin Utsaimin setelah beliau menjelaskan kalau memang ada masalah untuk menasihati, tapi dengan batasan yang telah kita tambahkan, yaitu pada orang-orang yang diketahui akan menerima kebenaran atau memang mencari kebenaran. Tapi kalau yang mu'anid tidak perlu.
Nah, cara untuk menasihati ini, wa hadza qad yakunu bil mujalasah wal musyafahah wa qad yakunu bil murasalah wal mukatabah. Dan bentuknya ini bisa terwujud dengan mujalasah wal musyafahah. Dan ini bahaya. Ini tingkat bahayanya lebih apa? Yaitu mujalasah dengan bermajelis, bertemu langsung, tatap muka, bincang-bincang. Nah, ahlul bidah wal ahwa dari sisi tutur kata, kebanyakan mereka diberi kemampuan lebih dalam apa? Dalam orasi, dalam menyusun kalimat-kalimat yang membuat manusia terkecoh. Maka kalau seseorang tidak memiliki ilmu untuk membantah syubhat mereka, maka jangan sampai menceburkan diri dalam hal ini. Waqad yakunu bil murasalati wal mukatabah, dan juga terkadang bisa dengan apa? Berkirim surat dan berkirim tulisan. Mengirimi surat. Ini masih mending dibandingkan mujalasah secara langsung. Baik. Qala min hajri ahli al-bid'ah tarkun nadhari fi kutubihim khaufan min al-fitnati biha. Dan termasuk dalam bentuk menghajar ahli al-bid'ah adalah meninggalkan melihat kitab-kitab mereka karena takut terfitnah dengan sebab kitab-kitab tersebut. Baik. Oleh karena itulah para ulama memperingatkan umat dari banyak kitab-kitab ahli bidah. Seperti misalnya kalau dalam tafsirnya Zamakhsyari Al-Kasyaf, para ulama memperingatkan. Kenapa? Karena Zamakhsyari dalam kalimat-kalimatnya kalau seseorang tidak memiliki ilmu bisa terseret. Dari si balaghah, dia diberi balaghah yang bagus. Nah, kemampuan tutur kata, susunan-susunan kalimat yang indah bisa menarik hati orang yang membacanya. Demikian pula kitab-kitab Al-Ghazali. Nah, Ihya Ulumuddin, yang sebagian ulama sampai menamakannya Imatatu Ulumuddin. Judulnya apa? Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, tapi di dalamnya hadis-hadis palsu maudhu', yang lebih pantas untuk disebut Imatatu Ulumuddin, mematikan ilmu-ilmu agama. Dan yang lainnya, tinggalkan kitab-kitab mereka. Kenapa? Khaufan minal fitnati biha, karena khawatir terfitnah dengan kitab-kitab tersebut. Nah, au tarwijiha bainan nas, atau khawatir malah kitab-kitab ini akan beredar laris di tengah-tengah manusia. Nah, jangan sampai kita malah menjadi apa? Menjadi salesnya kitab-kitab sesat. Menjadi orang yang mempublikasikan kitab-kitab yang tersesat, yang sesat, kitab-kitab menyimpang. Qala laqad hadzara as-salafu min qira'ati kutubi ahli al-bid'ah lima fiha min ad-darari wa fitnati. Ini catatan kaki. Para salaf telah memperingatkan dari membaca kitab-kitab ahli al-bid'ah karena padanya kemudaratan dan padanya fitnah. Minhum di antaranya Abu Hatim wa Abu Zur'ah, kama dzakara anhum al-Lalikai fi syarh usul al-i'tiqad. Bal hatta as-salafu ala ihraqiha wa itlafiha, bahkan para salaf ya telah mendorong untuk membakar dan memusnahkannya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi at-turuqil hukmiyah, wa kullu hadhihi al-kutubi al-mutadamminati li mukhalafati sunnati ghairu ma'dhunin fiha, bal ma'dhunun fi mahkiha wa itlafiha, wa ma 'ala al-ummati adarru minha. Dan semua kitab-kitab yang terkandung di dalamnya penyelisihan terhadap sunnah ini tidaklah diizinkan
untuk disebarkan di tengah kaum muslimin, untuk dibaca oleh kaum muslimin, bahkan diizinkan untuk dimusnahkan. Nah, dan tidak ada yang lebih bermadarat bagi umat ini melebihi kitab-kitab sesat. Dalilnya apa, akhwan? Tentang pembelian hal tersebut, waqad harraqa sahabatu jami'al masahifi al-mukhalifati li mushafi Utsman lama khafu 'ala al-ummati min al-ikhtilaf. Dulu para sahabat telah membakar semua mushaf-mushaf yang menyelisih mushaf Utsman. Kenapa? Tatkala mereka khawatir umat ini akan terjatuh dalam ikhtilaf. Di waktu mendatang bisa saja terjadi ikhtilaf, bisa saling bunuh-membunuh khawatirnya. Kenapa? Karena khilaf dalam masalah Al-Quran. Makanya mushaf yang saat itu berbeda dengan mushaf Utsman semuanya dibakar. Baik, padahal yang dibakar ini bukan perkara yang batil, cuman karena khawatir dan fitnah setelahnya. Fakaifa law ra'aw hadhil kutub allati awqa'atil khilafa wa tafarruqa bainal ummah. Terus bagaimana kalau mereka melihat kitab-kitab yang menjadikan umat ini terjatuh dalam khilaf dan perpecahan? Tentu mereka akan apa? Membakarnya. Baik. Qultu, yaitu kata muhaqqiq hafizahullah ta'ala, lakin man kana indahu syai'un minha wa kana indahu ilmun wa aqidatun sahihah wa yuridu ar-radda 'alayha falyaj'alha 'ala janibin min maktabatihi wa yaj'alul 'alayha ma yu'rafu annahu min kutubid dhalali wal bid'ah hatta la yaghtarra biha man la ya'lamu wallahu a'lam. Nah, akan tapi bagi orang yang memiliki ilmu, punya sebagian kitab-kitab sesat, dan dia memiliki ilmu dan akidah yang lurus dan ingin suatu saat mungkin membantahnya. Nah, maka ya letakkan saja di satu sisi di maktabahnya, kemudian berikan tanda bahwasanya ini kitab dalal, kitab bid'ah, sehingga orang tidak tertipu. Intinya apa? Dikhususkan letaknya pada kitab-kitab sesat. Nah, karena mungkin di sana suatu saat ada ulama yang membutuhkan untuk membantah ahlul bidah dan butuh merujuk kepada kitab-kitab mereka untuk mengambil perkataan-perkataan mereka sebagai bukti. Tapi yang jelas bagi kita, bagi para pemula dalam belajar untuk betul-betul menjauh dari yang demikian. Fal-ibti'adu an mawatinid dhalali wajib. Ini alasan berikutnya. Kenapa kita tidak boleh membaca-baca kitab sesat, kitab-kitab ahlul bidah? Yang pertama apa tadi? Karena takut fitnah. Juga apa? Takut untuk menjadi orang yang malah menyebarkan kitab-kitab ahlul bidah di tengah manusia. Juga dikarenakan apa? Menjauh dari tempat-tempat sesat itu perkara yang wajib. Ibti'ad an mawatinid dhalal wajib. Dan walaupun kita hanya sekadar membaca kitab sesat, maka ketika kita duduk bermajelis dengan kitab itu, kita seperti mendatangi tempat kesesatan. Ini maksudnya. Maka kita harus menjauh darinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi dajjal man sami'a bihi falyan'a anhu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal, siapa saja yang mendengar tentang keluarnya dajjal maka menjauhlah darinya. Dan sampai malah gaya, dajjal aku sudah belajar, tak tantang saja tak datangi. Ini seorang yang tertipu dengan diri sendiri, hanya seseorang merasa khawatir dengan keselamatan dirinya. Man sami'a bihi falyan'a anhu. Siapa saja mendengar dajjal keluar maka menjauhlah. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat. Nah, ini
bahayanya. Sungguh demi Allah, seorang laki-laki mendatangi Dajjal dalam keadaan dia menyangka dirinya beriman. Dia bergaya, aku mukmin, aku sudah tahu tentang Dajjal, aku akan bantah, aku akan lawan. Tapi ketika datang bertemu Dajjal malah menjadi pengikutnya. Kenapa? Mimma yab'atsu bihi minasyubhat, disebabkan apa-apa yang dikirim oleh Dajjal berupa syubhat-syubhat yang mencengangkan, syubhat-syubhat yang menjadikan orang mengikutinya. Akhirnya ikut Dajjal. Maka jangan seseorang menjadikan agamanya akhwan sebagai taruhan. Tapi agama harus betul-betul dijaga. Rawahu Abu Dawud, qala Al-Albani wa isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Baik. Qala rahimahullah, lakin in kana al-gharadu minan nadhari fi kutubihim ma'rifata bid'atihim lirraddi 'alaiha fala ba'sa bidzalika liman kana 'indahu min al-'aqidati as-sahihah. Akan tapi apabila tujuan melihat kitab-kitab ahli bidah demi mengetahui kebid'ahan mereka untuk membantahnya, maka tidak mengapa. Tapi ini tidak untuk semua orang. Bagi siapa? Liman kana indahu minal aqidati sahihah ma yatahassanu bihi. Syaratnya yaitu dia memiliki akidah yang sahihah yang bisa melindungi dirinya, yang bisa membentengi dirinya dengan akidah yang sahih tersebut. Berarti syarat pertama apa? Untuk membaca kitab ahli bidah, yang pertama apa? Dia memiliki akidah yang sahihah, yang dia bisa membentengi diri dengannya dari akidah-akidah sesat. Syarat kedua, wa kana qadiran 'ala raddi 'alaihim. Dia mampu untuk membantah ahli bidah itu. Baik. Bal rubbama kana wajiban, bahkan kalau terpenuhi syarat ini bisa jadi hukumnya wajib untuk dia membacanya dan membantahnya. Li'anna raddal bid'ati wajibun wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Karena membantah ahlul bid'ah itu hukumnya wajib tapi bagi yang mampu. Dan apa-apa yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Berarti karena membantah ahlul bid'ah tidak akan bisa kecuali dengan menelaah kitab-kitab mereka, maka butuh untuk membacanya, sehingga menjadi wajib hukumnya. Tapi bagi orang yang memenuhi dua syarat ini, apa syaratnya tadi Arif? Syaratnya apa? Untuk bolehnya membaca kitab ahlul bid'ah, yang pertama memiliki akidah yang sahihah yang membentengi dia dari keyakinan-keyakinan sesat. Syarat kedua apa? Abdurrahman Kisaran, dia mampu untuk membantah mereka, memiliki kemampuan untuk membantah mereka. Kalau punya akidah lurus tapi tidak mampu membantah, misalnya dia orang kalau ngomong sulit, karena tidak semua orang berilmu mampu membantah ahlul bidah. Nah, tidak semua orang berilmu mampu berdebat. Nah, baik. Jadi syarat yang kedua harus memiliki kemampuan membantah mereka, baru diperbolehkan untuk membaca buku-buku ahlul bid'ah. Dan juga perlu ditambahkan tadi terkait masalah memusnahkan kitab-kitab ahlul bid'ah. Bahkan kata Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya anna hadhil kutub al-mushtamilah 'ala al-kadhibi wal bid'ati yajibu itlafuha wa i'damuha wa hiya aula bidzalika min itlafi alatil lahwi wal ma'azif wa itlafi aniyatil khamri. Ini beliau sampai tegaskan demikian, bahwasanya kitab-kitab yang padanya kedustaan dan kebid'ahan wajib untuk dimusnahkan, dan itu lebih utama daripada menghilangkan
atau memusnahkan alat-alat musik, lebih utama daripada memusnahkan bejana-bejana khamar. Kenapa? Fa inna dararaha a'dzam min darari hadhihi. Karena kemandaratan kitab-kitab sesat itu lebih berbahaya daripada alat-alat musik tadi. Nah, Allahul musta'an. Dan ketika seorang menghancurkan seperti itu, tidak dituntut dhamanah, wala dhamana fiha, tidak ada ganti rugi padanya. Sebagaimana seseorang menghancurkan, misalnya antum ketemu botol whisky kemudian langsung dihancurkan, secara syar'i tidak ada dhamanah. Tapi kalau mungkin hukum duniawi antum bisa dilaporkan. Nah, kalau hukum secara syar'i, ya misalnya antum jalan tiba-tiba dari pinggir jalan di etalase toko whisky misalnya, khamar, mungkin antum ambil, antum banting, pecah, hancurkan, wajib ganti rugi enggak? Abdurrahman? Tidak berhak dituntut ganti rugi, tidak ada. Nah, bahkan itu termasuk ingkarul munkar. Cuman ketika syariat Islam tegak, hukum dalam syar'i tidak ada dhaman. Cuman antum jangan seperti itu, nanti bisa-bisa dipermasalahkan, dilaporkan, dituntut orang ini dan itu, malah repot sendiri ya. Tapi hukum secara syar'i sebenarnya tidak masalah, hancurkan, tidak ada dhaman, tidak ada tuntutan ganti rugi. Karena memang khamar dan alat-alat musik itu hukumnya sepantasnya untuk dimusnahkan. Allahul musta'an. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.